Ya pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda. Informasi selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Iyadi Helmi menyatakan optimis melalui Peraturan Daerah Kalsel Nomor 3 Tahun 2011 tentang pola tarif layanan RSUD Ulin Banjarmasin yang rutin disosialisasikan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Keberadaan Peraturan Daerah Kalsel Nomor 3 Tahun 2011 tentang pola tarif layanan RSUD Ulin Banjarmasin yang rutin disosialisasikan diyakini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Iyadi Helmi saat dilaksanakan sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 tersebut. Menurut Iyadi Helmi, dengan adanya Perda ini dapat secara penuh menjamin kesehatan bagi masyarakat agar mendapatkan pelayanan optimal seiring telah disahkannya aturan rumah sakit umum daerah. Layanan kesehatan masyarakat ini bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah. Di satu sisi juga bagaimana caranya BLUD ini atau BLUD ini bisa semakin besar. Selain hanya bicara keuntungan, tetapi juga kita bicara pelayanan yang lebih luas. Kesanggupan pemerintah daerah kita untuk melayani masyarakat Kalimantan Selatan secara baik, sehingga kita inginkan bahwa bukan hanya sekedar pelayanan, tetapi juga kawan-kawan yang ada di BUD ini, termasuk pun juga rumah sakit daerah umum Ulin ini, itu bisa mendapatkan income. Untuk apa? Untuk pembangunan rumah sakit lebih besar dan lebih maju. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Ulin Banjarmasin, Muhammad Aini, menyambut positif sosialisasi yang digelar oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel. Hal ini sangat diperlukan baik bagi RSUD Ulin sendiri maupun masyarakat. Tidak hanya itu, Muhammad Aini juga menyampaikan ketika memberikan layanan sesuai tarif yang diberlakukan, setidaknya telah dilindungi payung hukum. Ketika kita mendapatkan jasa atau mendapatkan imbalan jasa dari masyarakat, dari aspek hukum kita terlindungi. Kegiatannya sangat-sangat positif dan sangat membantu kami di sisi pelayanan ketika kami memberikan sebuah layanan tidak ada keraguan. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, PT Air Minum Banjarmasin yang kini berstatus Perseroda mewacanakan kenaikan tarif air bersih. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin HM Yamin menolak rencana kenaikan tarif air PT AM Banjarmasin tersebut. Di samping itu, Komisi 2 akan segera melakukan pemanggilan terhadap perusahaan plat merah PT Air Minum Banjarmasin terkait wacana kenaikan tarif PDAM bagi pelanggannya. Wacana PT Air Minum Banjarmasin Perseroda untuk menaikkan tarif air ledeng dinilai tak menjamin peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, kenaikan tarif tidak menjadi jaminan peningkatan mutu air ledeng ke pelanggan. Sehingga Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Haji Muhammad Yamin menolak rencana kenaikan tarif air PDAM Banjarmasin tersebut. Menurut Yamin, kenaikan tarif tersebut masih belum tepat diberlakukan saat ini, mengingat kondisi warga tengah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tidak serta-merta dengan kita melepaskan tadinya menjadi Perseroda tadi, PDAM itu untuk bisa menaikkan menaikkan tarif ya. Kita sih berharap dengan adanya Perseroda ini bisa pemerintah khususnya dari PDAM sendiri untuk berkarya dengan baik, namun tidak harus menaikkan tarif kan sebenarnya. Kita berharap dengan Perseroda ini bisa nanti dengan cara seperti apa agar tetap pelayanan itu harusnya tetap ditingkatkan. Nah, dengan pelayanan ditingkatkan bukan berarti juga harus menaikkan tarif kan sebenarnya. Kan itu berharap tetap dengan harga yang tarif yang ada, dan bahkan kita berharap juga nanti bisa lebih meringankan kepada masyarakat. Ketua DPC Partai Gerindra Banjarmasin ini tak sepakat jika kenaikan tarif untuk pelanggan klasifikasi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk golongan pelanggan non-MBR seperti hotel, rumah makan, dan sebagainya, menurutnya tidak menjadi masalah. Murtasyah, Banjar TV.
Sementara itu, Awan Subarkah menegaskan pihaknya menolak rencana PT Air Minum Banjarmasin menaikkan tarif air minum di tengah kondisi harga bahan pokok yang terus melonjak saat ini. Apalagi sekarang masyarakat tengah melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Jika pihak PT Air Minum Banjarmasin tetap bersikukuh menaikkan tarif air ledeng tersebut, pihaknya harus terlebih dahulu akan melihat skema rencana bisnis yang dilakukan nanti sehingga bisa dicari bagaimana jalan keluarnya. Skemanya kelihatan. Berapa yang untuk penyertaan modal akan diusulkan ke Pemko berapa yang akan diusulkan kepada provinsi berapa, sehingga nanti supaya keperluan dana sekian tercukupi. Nah itu kan akan kelihatan di skema itu. Makanya kita ingin mengundang untuk mengadakan rapat itu. Nanti otomatis dalam skema itu nanti terlihat ya kenaikannya berapa, penyertaan berapa dan sebagainya. Makanya itu yang perlu kita bicarakan. Ya. Kan kita harapan kita ya, di Dewan sebenarnya tidak naik ya. Kalaupun nanti kemudian kondisi keuangan yang sulit perlu naiknya berapa, itu kan perlu kita beri masukan supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak membebani masyarakat itu aja. Solusi sendiri misalnya dengan di backup penyertaan modal ataupun ada solusi lain yang bisa dilakukan. Pihaknya berharap tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak, terutama masyarakat. Risna, Banjar TV. Berikutnya pemirsa, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin diminta DPRD Banjarmasin melalui Komisi 3 untuk bisa tegas dalam hal menertibkan parkir liar. Hal ini juga memaksimalkan pendapatan asli daerah. Sementara itu Dinas Perhubungan memastikan sudah melakukan penertiban parkir liar termasuk pengaturan parkir di kawasan Basirih Selatan. Sementara itu, pihak Dewan Kota Banjarmasin melalui Komisi 3 juga meminta Dishub tegas dalam menertibkan parkir liar, termasuk masalah parkir di kawasan Basirih Selatan. Menanggapi hal tersebut, usai rapat dengar pendapat dengan pihak Komisi 3, pihak Dishub menyatakan pihaknya sudah melakukan penertiban. Bahkan pihaknya juga kembali bertukar pendapat bersama Komisi 3 DPRD Banjarmasin bagaimana pengaturan yang bagus dalam penertiban parkir-parkir di Kota Banjarmasin. Ini seperti disampaikan Febri Graha Utama, Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Banjarmasin. Lebih menekankan ke database titik parkir, mana yang parkir liar, mana yang parkir yang sudah terdaftar. Karena selalu berulang di sana, karena memang di sana rata-rata untuk angkutan barang belum mempunyai tempat parkir untuk angkutan barang. Jadi kita juga antisipasinya kita melakukan penegakan hukum di tingkat ini sudah beberapa kali kita laksanakan juga 2 atau 3 kali, dan kita sampaikan juga kita dorong lagi. Sementara itu target Dishub Kota Banjarmasin untuk retribusi parkir tahun ini sebesar 4 miliar rupiah dan sampai saat ini sudah mencapai 2 miliar rupiah. Risna, Banjar TV. Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin bertempat di gedung DPRD Banjarmasin kawasan Lambung Mangkurat beberapa waktu lalu. Dalam RDP ini, pihak DPRD meminta Dishub bisa tegas dan menertibkan para parkir liar untuk memaksimalkan PAD Kota Banjarmasin yang saat ini menjadi salah satu penunjang pendapatan daerah. Tak hanya itu, pihak Dewan juga meminta Dishub bisa menindak para pemilik mobil angkutan yang sering sembarangan memarkir mobil di kawasan Jalan Basirih Selatan yang memakan badan jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Begitu, ini memang sudah permasalahan yang sangat lama, sudah sekian lama menjadi permasalahan. Alasan dari Dishub tadi, mereka sudah melakukan peneguran, namun terjadinya berulang-ulang ini karena entah karena kurang mantapnya sanksi yang diberikan atau memang tidak ada shock terapi. Makanya tadi kami menegaskan dalam rapat bahwa besok dalam waktu dekat, bukan besok, dalam waktu dekat mereka akan memasang pelang aturan bahwa ini ada aturan yang dilanggar, dan begitu masih ada yang melanggar itu harus ditindak setegas mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau bannya kita berendel, ya bannya kita berendel. Dan ini tidak boleh ada lagi istilahnya itu negosiasi damai di tengah jalan. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi PAN ini menambahkan pihaknya ingin Dishub bisa lebih tegas dalam melakukan tindakan terutama dalam masalah parkir yang menjadi perhatian masyarakat. Murtasiyah, Banjar TV.
Pemirsa, Wakil Ketua Pansus Raperda Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran HM Faisal mengatakan, Raperda juga mengatur zonasi operasi BPK secara baik melalui sebuah sistem atau aplikasi yang dikendalikan melalui Markas Komando Mako Damkar Banjarmasin. Di samping itu, salah satu materi pembahasan revisi Perda Damkar yakni tahun 2023, mobil pick-up atau bak terbuka dengan mesin portable yang dijadikan unit pemadam kebakaran damkar akan ditertibkan. DPRD Kota Banjarmasin terus melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, Raperda Revisi Peraturan Daerah Perda Nomor 13 tentang pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran di Kota Banjarmasin. Wakil Ketua Pansus Raperda Damkar Haji Muhammad Faisal Haryadi menyampaikan pembahasan sudah sampai pada aturan standar angkutan pemadam kebakaran dan usia anggota Badan Pemadaman Kebakaran atau BPK. Ketentuannya yang disepakati Pansus minimal anggota BPK baik dari swadaya masyarakat di kota ini minimal sudah berusia 21 tahun. Dewasa, kemudian karena kalau sudah masuk ke 21 tahun artinya secara kejiwaan sudah masuk dewasa dan lebih bisa mengontrol diri, karena memang kalau di bawah 21 labil, kemudian masih egoisme dan lain sebagainya, ini merupakan suatu pertimbangan juga kita ditentukan dalam perda itu. Dia pun menyampaikan semangat revisi perda ini untuk lebih baik dan lebih tertib lagi BPK di Kota Banjarmasin yang mencapai 600 BPK di mana anggotanya puluhan ribu. Hal ini agar semuanya benar-benar sudah dewasa untuk melaksanakan tugas sosial tersebut. Murtasia, Banjar TV. Dalam revisi Perda Damkar, selain mobil pick-up atau bak terbuka dengan mesin pompa portable yang dijadikan unit pemadam kebakaran damkar akan ditertibkan. Menurut Budi, lingkup operasional damkar juga akan dibatasi dengan menerapkan sistem zonasi, termasuk pula usia anggota damkar dibatasi minimal 21 tahun. Budi menyatakan jika ada damkar yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan sanksi, mulai dari teguran 3 kali, lalu pembekuan hingga pencabutan izin operasi. Sanksi itu bisa diberikan Satlantas berdasarkan Undang-Undang Lalin atau DPKP melalui fungsi pembinaan. Pakai lagi untuk wilayah jalan di Kota Banjarmasin. Kemungkinan mereka akan masuk ke kelurahan aja. Tertuang di perda itu, Pak? Itu ruang ada. Di jalan Banjarmasin dengan catatan angkutan kita kuat. Usia BPK 21 tahun minimal. Maksimal itu yang belum di atas, kita melihat situasi kondisi mereka sendiri kan. Budi menjelaskan tahun depan pihaknya berencana melakukan verifikasi kelayakan unit damkar di Banjarmasin. Krishna, Banjar TV. Sesaat lagi kami hadirkan DPRD Kota Banjarmasin perjelas indikator warga miskin. Tetaplah bersama kami.